Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SF Corina Fauzi, NIM C0C0193033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Pengertian kas dan setara kas. Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Setara kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Jenis kas ada 3, yaitu kas kecil, umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Yang kedua, kas besar, umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil. Yang ketiga, kas di bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Sebenarnya juga bisa berupa uang logam, uang kertas, cek, wesel pos, atau money orders. Jenis dari setara kas yaitu mata uang, cek, deposit bank, surat perintah bayar, dan bond kas kecil. Konsep pembukuan tabungan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang KUP menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam konsep dasar akuntansi pajak, terdapat salah satu bagian yang penting yaitu pembukuan, yang berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo atau hold to maturity. Yang kedua, diperdagangkan atau trading. Dan yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, entitas menyajikannya dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajibannya dikelompokkan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Semua efek dalam kelompok trading harus dilaporkan sebagai aset lancar. Efek dalam kelompok hold to maturities dan efek dalam kelompok available to sell disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Khusus untuk efek utang dalam kelompok hold to maturities dan kelompok available to sell yang jatuh tempo pada tahun berikutnya harus dikelompokkan sebagai aset lancar. Penilaian investasi pada efek tertentu
Menurut perpajakan, didasarkan pada nilai perolehannya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 10 Ayat 6. Sedangkan keuntungan atau kerugian karena penjualan atau pengalihan saham berpegang pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1, yaitu sebesar selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.